Saya non-Muslim, saya Kristen. Apa dasarnya dibilang Taliban? Pengurus wadah pegawai di wadah pegawai itu ada yang Buddha, ada yang Hindu, dari suku dari Sabang sampai Merauke ada. Apa yang dimaksud Taliban? Saya Cina. Ya, kelihatan lah dari muka saya ya. Nah, agama keluarga saya Buddhis. Ya seminoritas itulah saya. Tapi nggak masalah kan. Maksudnya bukan masalah. Masuk ke KPK juga bisa-bisa aja buktinya kan. Oh, saya bukan Taliban, saya Saliban. Akhirnya saya bawa bercanda saja hal seperti itu. Karena memang tidak ada yang seperti itu. Ada roh di gereja ini, mari kita jawab sendiri. Ada roh di hati kita, mari kita jawab sendiri. Andre Denny Nainggolan mengaku tak habis pikir isu polisi Taliban yang kerap ia anggap sebagai lelucon belaka, ternyata membawanya kepada titik nadir pengabdiannya di KPK selama 15 tahun. Apalagi nilai merah yang ia dapat dalam tes wawasan kebangsaan membuatnya semakin bertanya-tanya. Apakah seluruh pengalaman hidup yang ia lalui sebagai lulusan Akademi Polisi tahun 2000 lalu menjabat sebagai Kapolsek Lombok Barat sebelum bertugas di KPK membuatnya semakin tak Pancasilais dan tak berwawasan kebangsaan. Seluruh dedikasi dan perjuangannya memberantas isu korupsi seakan tak pernah menjadi bahan pertimbangan pimpinan KPK untuk mempertahankan nasibnya. Semua yang saya lakukan itu sia-sia. Semua yang saya lakukan di KPK, bahkan sebelum KPK, yang pernah saya pelajari, yang saya terapkan di kehidupan sehari-hari itu jadi sia-sia. Jadi berarti ini nggak ada artinya semua itu. Gitu. Nggak. Ketika saya melepas seragam Polri, terus demi menjaga keberlangsungan KPK saat itu saya melepaskan cita-cita yang saya pikir adalah untuk pribadi, yaitu menjadi seorang berkarir di kepolisian sampai pada level tertentu. Mungkin berharap saya bisa jadi jenderal, kalau bisa. Itu saya lepas. Jadi itu semua runtuh. Jadi kecewaannya adalah semua runtuh yang saya bangun, integritas yang saya bangun, yang saya juga sampaikan delivery ke keluarga, saya ajarkan ke keluarga kayak begini. Sikap kita harus begini. Karena itu juga cerminan di kantor, dan supaya itu juga jadi cerminan di rumah, nanti kita bisa disebarkan juga di lingkungan keluarga lebih besar lagi, di lingkungan rumah juga lebih besar lagi. Itu runtuh lewat situ. Dan yang paling menyakitkan adalah berarti saya akan membawa stigma itu ke depan. Bahwa saya bukan seorang yang berwawasan kebangsaan. Saya khawatirkan itu. Nanti bagaimana dengan keluarga saya, anak saya? Wah, bapaknya nggak Pancasilais. Sama halnya seperti Rizwin, penyidik beragama Buddha yang menceritakan keharmonisannya selama bertugas meski menjadi seorang dengan etnis minoritas di lingkungan KPK. Kalau di KPK beneran ada Taliban, emang bisa orang kayak saya hidup di situ 4 tahun loh. Maksudnya kalau ada yang nggak suka dengan saya, pasti kan saya udah dicina-cinain di situ kan. Apalah gitu kan. Buktinya saya nyaman-nyaman aja. Orang-orang yang disebut kadal gurun nomor 1 itu, si Pak Novel tuh baik ya sama saya. Maksudnya ya biasa aja gitu. Hingga pada akhirnya, 51 pegawai menerima surat keterangan nonaktif dan diminta untuk menyerahkan tugas serta tanggung jawabnya yang ditandatangani langsung oleh pimpinan KPK. Merasa tak mendapat perlindungan, penyidik KPK Herbert Nababan meminta dukungan dari Persatuan Gereja Indonesia dan Komnas HAM untuk membantah isu bahwa tudingan kelompok radikal dan anti-Pancasila sangat bertolak belakang dengan keberagaman dan keharmonisan yang ada di internal KPK. Harmonis saja di dalam. Kita bekerja dalam satu tim ataupun dalam ruangan, di dalam pekerjaan kita tidak ada
perbedaan antara suku, antara agama, tidak ada. Kita berbaur sama semua. Yang menjalankan agama Islam silakan menjalankan agama, yang Kristen akan menjalankan ibadahnya ya silakan, baik yang Hindu juga seperti itu, tidak ada perbedaan. Dan tidak ada di dalam kita mengkotak-kotakan seperti itu. Hubungan kita, toleransi di dalam berjalan. Yang pada teman-teman Nasrani, kebetulan saya agama Kristen, nanti menjelang Natal merayakan ibadah Natal atau perayaan Natal berjalan. Begitu juga teman-teman yang Muslim pada saat menjalankan ibadah puasa, dan ada yang namanya halal bihalal, semua juga kita berbaur. Jadi saya tidak paham apa yang mereka yang di luar sana yang seolah-olah mengatakan KPK itu sarang Taliban. Makanya saya tidak tahu Taliban seperti apa yang mereka maksud. Sebagai ujung tombak KPK yang selalu menjaga integritas lembaga, ketiga penyidik ini bukan hanya tak mendapatkan apresiasi yang senilai dengan seluruh upaya dan ancaman selama mengungkap kasus besar, melainkan berakhir dengan tuduhan anti Pancasila dan kelompok radikal yang tak sekalipun mereka rasakan selama mengabdi di KPK.